penasaran kenapa pas kita lagi lari siang-siang di Surabaya yang panas ini, badan kita otomatis keringatan, atau sebaliknya pas lagi hujan deras tiba-tiba tubuh kita menggigil. Nah, itu bukan sekedar reaksi biasa loh. Itu adalah cara cerdas tubuh kita menjaga keseimbangan organ yang ada dalam tubuh tetap aman. Penasaran gimana prosesnya? Stay tuned, karena di video kali ini kita akan beraktivitas tentang sistem regulasi suhu tubuh manusia. Halo, perkenalkan saya bernama Felicia Natapusta dengan NIM 801 dari Prodi S1 Pidana Fakultas Keperawatan dan Kebidanan dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Supaya pembahasannya terstruktur, ada 5 poin utama yang bakal kita kupas habis di vlog ini. Yang pertama, kita akan bahas apa itu suhu tubuh dan berapa angka normalnya. Kedua, kita akan kenalan sama hipotalamus, sang manajer suhu di otak kita. Ketiga, gimana sih sinyal suhu itu bisa sampai ke otak? Kita akan bahas jalurnya. Keempat, apa saja faktor yang bikin suhu kita naik turun selain perasaannya, hehehe. Dan terakhir, kita akan lihat 4 cara ajaib tubuh kita melepaskan panas ke lingkungan. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke poin yang pertama. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu suhu tubuh. Secara sederhana, suhu tubuh adalah hasil dari keseimbangan antara panas yang dihasilkan tubuh dengan panas yang dilepaskan ke lingkungan. Normalnya, suhu tubuh manusia sehat itu ada di kisaran 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Kalau di bawah itu kita bisa kena hipotermia, dan kalau di atas itu kita mulai demam atau hipertermia. Tubuh kita ini punya titik setel atau set point yang harus dijaga ketat agar organ dalam kita tetap bisa bekerja optimal. Kedua, yaitu organ pengatur atau hipotalamus. Nah, siapa sih yang mengatur itu semua? Kenalan yuk sama hipotalamus. Organ kecil di dasar otak ini adalah manajer termostat kita. Hipotalamus anterior atau depan tugasnya mendinginkan suhu kalau kita kepanasan, misalnya seperti memicu keringat. Sedangkan hipotalamus posterior atau belakang tugasnya menjaga atau menaikkan panas kalau kita kedinginan. Misalnya seperti bikin kita menggigil. Jadi, dia bekerja 24 jam non-stop buat mastiin kita tetap di suhu yang pas. Ketiga, penjalaran sinyal. Gimana caranya otak tahu kalau kita lagi kepanasan? Di kulit dan organ dalam kita ada yang namanya termoreseptor. Yang pertama, reseptor ini akan menangkap perubahan suhu. Kedua, sinyal ini dikirim lewat jalur saraf atau aferen menuju hipotalamus. Ketiga, di sana data diproses, lalu hipotalamus kirim perintah balik lewat saraf motorik agar tubuh bereaksi. Prosesnya cepat banget, sekejap mata. Keempat, faktor yang mempengaruhi. Poin keempat, apa saja yang bikin suhu kita berubah-ubah? Pertama, aktivitas fisik.
jelas ya kalau kita lari, otot kita kerja keras dan menghasilkan banyak panas. Kedua, hormon terutama pada perempuan saat masa subur atau kalau ada gangguan tiroid. Ketiga yaitu waktu atau irama sirkadian. Suhu kita paling rendah jam 3 pagi saat tidur pulas dan paling tinggi biasanya di sore hari. Yang keempat, usia. Seperti adik bayi dan kakek nenek lebih susah mengatur suhu tubuhnya dibandingkan kita yang masih muda. Kelima, mekanisme kehilangan panas. Terakhir, ada 4 cara tubuh kita buang panas berlebih. Yang pertama, radiasi. Ia seperti panas keluar begitu saja ke udara, kayak kita berdiri di ruangan ber-AC. Kedua, konduksi. Ia seperti perpindahan panas karena sentuhan fisik, misalnya kompres dahi pakai air dingin. Ketiga, konveksi. Karena aliran udara kayak pakai kipas angin. Keempat, evaporasi melalui keringat yang menguap. Ini adalah cara paling efektif saat kita benar-benar kepanasan. Jadi kesimpulan dari materi praktikum kita hari ini adalah suhu tubuh adalah keseimbangan, yaitu keseimbangan antara panas yang dihasilkan tubuh dan panas yang dilepaskan ke lingkungan. Normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kedua, hipotalamus sebagai pusat kendali. Otak kita bertindak sebagai termostat alami yang mengatur kapan tubuh harus berkeringat atau menggigil. Ketiga, proses adaptif. Tubuh kita sangat pintar. Ia akan terus menyesuaikan suhu berdasarkan aktivitas, usia, hormon, dan lingkungan melalui mekanisme radiasi, konduksi, konveksi, serta evaporasi. Jadi pesan saya penting bagi kita untuk selalu menjaga hidrasi dan peka terhadap suhu tubuh kita sendiri. Kalau badan terasa tidak enak atau suhu mulai tidak normal, itu artinya alarm. Di hipotalamus kita sedang bekerja keras memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi jangan diabaikan ya. Terima kasih banyak sudah menonton vlog praktikum ini sampai selesai. Saya berharap penjelasan tadi bisa memberikan gambaran yang jelas tentang betapa luar biasanya sistem regulasi suhu di tubuh kita. Saya Feliciana Da Costa, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas NU Surabaya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Sampai jumpa di tugas praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye guys.